Bayangkan kamu bangun pagi seperti biasa. Mau isi bensin sebelum berangkat kerja. Kamu buka aplikasi My Pertamina dan tiba-tiba angkanya beda. Lebih tinggi, 4.000 lebih tinggi dari kemarin. Bukan salah mata. Bukan glitch. Ini nyata. Dan jutaan orang Indonesia merasakannya di hari yang sama. Hari ini kita bahas sesuatu yang langsung menyentuh dompet kamu. Kenapa harga Pertamax bisa naik sedrastis itu? Siapa yang paling terdampak? Dan apakah keputusan pindah ke Pertalite itu benar-benar solusi? Atau justru jebakan baru? Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku bilang, konten soal ekonomi dan kebijakan energi nggak akan ditonton orang Indonesia. Katanya terlalu berat, terlalu membosankan. Tapi aku percaya, kalau menyangkut isi dompet kita, semua orang mau dengar. Buktikan dia salah. Like video ini dan subscribe sekarang. Tunjukkan bahwa kita, orang Indonesia, peduli sama nasib kita sendiri. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Sebelum masuk ke intinya, kamu perlu tahu dulu konteksnya. Indonesia punya sistem BBM yang unik di dunia. Pemerintah melalui Pertamina menjual bensin dalam beberapa tier. Pertalite di bawah, Pertamax di tengah, Pertamax Turbo di atas. Yang membedakan bukan cuma harga, tapi juga siapa yang berhak beli dan siapa yang menanggung subsidinya. Pertamax selama ini dianggap BBM non-subsidi. Artinya, harganya mengikuti harga keekonomian, mengikuti harga minyak dunia. Jadi ketika harga minyak global bergejolak, Pertamax lah yang pertama kali bergerak. Dan itulah yang terjadi. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta yang kebanyakan orang belum tahu soal siapa sebenarnya yang selama ini pakai Pertamax. Nanti kita kupas tuntas. Pertamax resmi naik menjadi 12.500 per liter. Dari sebelumnya 9.000 per liter pada awal April 2022. Kenaikan tingkat 3.500 sekaligus yang langsung mengejutkan jutaan konsumen. Ini bukan kenaikan bertahap. Ini langsung. Dan momentumnya sangat buruk. Tepat ketika harga bahan pokok sudah naik. Ketika minyak goreng langka, ketika inflasi mulai terasa di mana-mana. Kenapa naik? Harga minyak mentah dunia saat itu melonjak tajam akibat invasi Rusia ke Ukraina. Harga minyak Brent sempat menyentuh lebih dari $100 per barel, tertinggi sejak 2014. Pertamina menyebut harga keekonomian Pertamax sebenarnya sudah di angka 8.000 per liter. Jadi 12.500 itu, meski terasa berat, sebetulnya masih di bawah harga pasar. Pertamina masih menanggung selisihnya. Tapi angka-angka ini terasa jauh dari kehidupan nyata, kan? Mari kita bikin lebih konkret. Bayangkan kamu punya motor dengan tangki 5,5 liter. Dulu isi penuh pakai Pertamax, kamu keluar 49.500. Setelah naik, kamu harus keluar 88.000. Selisihnya 19.210 per isi tangki. Kalau kamu isi 2 kali seminggu, itu hampir 40.000 tambahan pengeluaran per minggu. Dalam sebulan, 120.000 lebih. Dalam setahun, hampir 2 juta rupiah. Hanya dari bensin motor saja, belum kalau kamu pakai mobil. Makanya reaksi publik sangat cepat. Dalam hitungan hari setelah pengumuman kenaikan, SPBU di seluruh Indonesia mulai melaporkan antrean panjang, tapi bukan di pompa Pertamax. Di pompa Pertalite. Ini menarik, dan ini yang perlu kamu pahami betul. Pertalite adalah BBM bersubsidi dengan oktan RON 90. Pertamina menjualnya jauh di bawah harga keekonomian karena ada subsidi dari pemerintah. Ketika Pertamax naik 3.500 sekaligus, jutaan konsumen langsung kalkulasi. Kenapa bayar 12.500 kalau ada yang 7.750? Perbedaannya hampir 54.000 per liter. Untuk mobil dengan tangki 40 liter, itu selisih 200.000 sekali isi penuh. Keputusannya tampak logis.
Tapi ada masalah besar yang mengintai di balik perpindahan massal ini. Kali ini perdebatan soal subsidi tepat sasaran lebih serius dari sebelumnya. Pemerintah mulai serius membahas pembatasan pembelian Pertalite. Hanya boleh dibeli oleh kendaraan dan kelompok tertentu yang terdaftar. Sistemnya berbasis data, terhubung dengan aplikasi My Pertamina. Kamu harus daftar, verifikasi data kendaraan, baru bisa beli Pertalite di harga subsidi. Ini ide yang secara teori masuk akal. Kalau subsidi hanya mengalir ke yang berhak, beban fiskal turun dan mereka yang mampu dipaksa kembali ke Pertamax. Tapi implementasinya sangat menantang. Infrastruktur digital belum merata. Tidak semua SPBU punya sistem yang terintegrasi. Dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang justru paling membutuhkan subsidi, seringkali yang paling tidak terlayani oleh sistem digital. Belum lagi potensi penyalahgunaan. Nomor kendaraan bisa dipinjam. Data bisa dimanipulasi. Sistem baru selalu punya celah. Dan inilah yang paling krusial untuk kamu pahami. Masalah BBM di Indonesia bukan sekadar soal harga. Ini soal bagaimana negara ini mendefinisikan siapa yang berhak dibantu. Dan bagaimana mekanisme bantuannya bisa benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Selama subsidi bersifat universal, siapapun bisa beli Pertalite, selama itu pula subsidi akan bocor ke yang tidak membutuhkan. Reformasi subsidi BBM sudah dibicarakan sejak era Presiden SBY. Sudah lebih dari 2 dekade wacana ini bergulir. Dan setiap kali ada political will untuk bergerak, ada juga resistensi yang kuat. Karena yang diuntungkan oleh sistem lama bukan hanya si miskin, tapi juga kelas menengah yang merasa berhak atas harga murah itu. Jadi apa yang akan terjadi ke depan? Harga minyak dunia memang sudah turun dari puncaknya di 2022. Tapi volatilitasnya tetap ada. Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak, karena produksi domestik sudah jauh menurun dari era kejayaan OPEC dulu, selama itu pula harga BBM dalam negeri akan selalu rentan terhadap guncangan global. Jalan keluarnya bukan satu langkah besar, tapi serangkaian langkah bersamaan. Subsidi yang tepat sasaran, transisi ke energi terbarukan, pengembangan transportasi publik agar ketergantungan pada kendaraan pribadi berkurang, dan yang paling mendasar, transparansi dalam pengelolaan anggaran energi nasional. Kamu mungkin berpikir ini masalah pemerintah, bukan masalah aku. Tapi sebenarnya ini sangat personal. Setiap rupiah subsidi BBM yang salah sasaran adalah rupiah yang tidak masuk ke sekolah, tidak masuk ke puskesmas, tidak masuk ke infrastruktur desa. Uang itu ada, tapi mengalir ke tempat yang salah. Jadi ketika harga Pertamax naik dan kamu berdiri di depan pompa bensin bingung mau pilih yang mana, ingat, kamu bukan cuma konsumen yang sedang kalkulasi harga per liter. Kamu bagian dari sistem besar yang sedang berjuang menemukan keseimbangannya. Pertamax naik 40.000. Jutaan orang pindah ke Pertalite. Subsidi makin terbebani. Reformasi semakin mendesak. Dan di tengah semua itu, kelas menengah Indonesia yang tidak kaya, tidak miskin, tetap berdiri paling depan menanggung bebannya. Itulah yang perlu kamu tahu hari ini. Bukan sekadar soal angka di pompa bensin, tapi soal kemana arah kebijakan energi Indonesia, dan siapa yang sebenarnya menanggung biayanya. Kalau video ini membuka matamu, bagikan ke satu orang yang perlu dengar ini. Dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah subsidi BBM memang harus dihapus total, atau masih perlu dipertahankan? Aku ingin tahu pendapatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Pertalite punya oktan lebih rendah, RON 990 dibanding Pertamax yang RON 92. Artinya untuk mesin modern, terutama mesin mobil keluaran 2010 ke atas, yang dirancang untuk RON 92 ke atas, penggunaan Pertalite bisa memperpendek umur mesin. Pembakaran kurang sempurna, karbon menumpuk lebih cepat, performa turun. Kamu hemat di bensin, tapi bayar lebih mahal di servis dan spare part. Inilah jebakan yang jarang dibicarakan. Tapi, yang lebih besar dari masalah teknis ini adalah masalah sistemik.
Subsidi Pertalite itu bukan untuk semua orang. Pertalite secara resmi diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Survei dan data Pertamina sendiri pernah menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Pertalite justru bukan kelompok yang paling membutuhkan subsidi. Mobil-mobil SUV mewah pun ikut mengantri di pompa Pertalite. Ini artinya subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil justru dinikmati oleh mereka yang mampu. Dan ketika konsumen Pertamax beralih massal ke Pertalite, beban subsidi negara langsung meledak. BPH Migas sempat memperkirakan kuota Pertalite yang ditetapkan bisa jebol jauh sebelum akhir tahun. Pada 2022, kuota Pertalite ditetapkan 23,5 juta kiloliter, dan realisasinya terancam melampaui itu. Ketika kuota hampir habis, pemerintah menghadapi dua pilihan sama-sama pahit. Naikkan subsidi atau batasi pembelian. Keduanya punya konsekuensi politik dan ekonomi yang besar. Ingat yang tadi aku bilang soal siapa sebenarnya yang pakai Pertamax? Nah, ini dia. Data BPS dan survei internal Pertamina mengindikasikan pengguna Pertamax sebelum kenaikan harga sebagian besar adalah kelas menengah perkotaan. Pengendara motor 150 Wt ke atas dan mobil keluarga. Bukan orang kaya, bukan juga yang paling miskin. Mereka yang persis di tengah. Kelompok yang paling rentan terhadap guncangan harga karena tidak cukup kaya untuk menyerap, tapi tidak cukup miskin untuk dapat bantuan sosial. Kelompok inilah yang paling terpukul. Dan kelompok inilah yang terbesar di Indonesia. Kelas menengah yang sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Sekarang pikir tentang efek berantainya. Driver ojek online yang biasa pakai Pertamax karena motor mereka lebih irit dan responsif. Sekarang harus kalkulasi ulang. Kalau pindah ke Pertalite, ongkos servis bisa naik. Kalau tetap pakai Pertamax, margin pendapatan mereka langsung terpotong. Di sisi lain, tarif ojek online tidak bisa serta-merta naik karena persaingan ketat dan aplikasi yang mengatur harga. Mereka terjebak di tengah. UMKM yang pakai kendaraan operasional untuk kirim barang juga merasakannya. Biaya logistik naik, tapi mereka tidak bisa begitu saja naikkan harga produk karena daya beli konsumen sedang tertekan. Ini spiral yang berbahaya, tekanan dari atas dan bawah sekaligus. Pemerintah tahu ini, dan responnya pun ada. Tapi apakah cukup? Pemerintah memang mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai BBM sebesar 410.000 per bulan selama beberapa bulan untuk kelompok penerima manfaat. Sekitar 20 juta keluarga masuk dalam daftar penerima. Ini langkah cepat, tapi kelompok yang terjepit, kelas menengah yang baru saja kehilangan daya beli karena Pertamax naik, tidak masuk dalam daftar penerima BLT ini. Mereka harus menanggung sendiri. Dan ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi dilema BBM seperti ini. Kenaikan harga BBM sudah berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia, dan setiap kali terjadi, polanya hampir sama. Ada gejolak, ada protes, ada antrean panjang, ada wacana subsidi tepat sasaran yang kembali dibahas, lalu pelan-pelan masyarakat menyesuaikan diri sampai guncangan berikutnya datang. Tapi ada yang berbeda kali ini.